Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Natal, dan saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Natal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan tentang 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang ketiga tentang daya genting atau resiliensi. Untuk aktivitas kita pertama, saya akan lempar bola ini kepada Bapak Ibu. Siapa nanti yang menangkap bola ini akan saya ajukan pertanyaan tentang resiliensi, ya. Oke, bisa? Oke. Oke, ya, bolanya jatuh di tangan Ibu Nurul. Nah, pertanyaannya, ketika Ibu punya pengalaman, ketika mengalami kegagalan, cara Ibu kegagalan itu? Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Ketika saya tidak berhasil dalam sebuah sesuatu yang saya harapkan itu berhasil, saya mengenali diri saya dulu. Setelah itu kembali mengingat apa yang salah dari pekerjaan saya tersebut, lalu diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ibu Nurul. Oke, sekali lagi yang untuk bapak-bapak. Oke, dipersilakan kepada Mbak Rasidi. Pertanyaannya, ketika mengalami atau menghadapi masalah, bagaimana Bapak menanggapi masalah tersebut? Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya tipikal orang yang yang agak lebih santai dalam menghadapi sesuatu itu, dan kebiasaannya kalau saya menghadapi sebuah beban, saya lebih enaknya tuh dibawa tidur. Jadi ada sesuatu hal yang menjadi beban pikiran, saya akan bawa tidur tuh biasanya. Nah, setelah itu mungkin agak rileks, baru kemudian memikirkan apa kira-kira yang tepat untuk solusi permasalahan tersebut. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, berarti cepat tepat mencarikan solusi dari masalah tersebut. Oke, sekali lagi baru kita akan bermain kartu, ya. Oke, sekali lagi. Oke, kepada Ibu Farida. Pertanyaannya, ketika Ibu menghadapi atau menerima kritikan dari orang lain, bagaimana cara Ibu menyikapinya? Terima kasih pada Ibu Siska disampaikan atas kesempatan ini. Menurut saya pribadi, ketika saya mendapat kritikan dari orang lain, saya akan mengoreksi diri saya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan akan saya cari tahu di mana titik kelemahan saya dan juga kesalahan saya. Ketika betul memang saya berada pada titik terendah dan juga saya salah, saya akan dengan gentle meminta maaf dan juga memperbaiki kesalahan saya. Nah, demikianlah dari saya, Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Farida. Nah, aktivitas kita selanjutnya yaitu kita membuat atau membangun sebuah menara. Oke, baik, saya akan bagikan kartunya. Ada berapa orang kita? 9.
9, berarti 3 kelompok karena ada 3 kartu di sini ya. Berarti masing-masing 3 kelompok. Silahkan saya yang bagi atau Bapak Ibu sendiri yang bagi? Oke, saya hitung dari 1. 2, 3. Dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ya, yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3. Oke. Duduknya karena kita ingin membuat menara, silakan di lantai aja ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu silakan punya masing semua 3 ini. Ini untuk mengetahui juga kerjasamanya dengan sesama guru. Oke? Oke, silakan. Double tipnya Pak boleh ditambah ya? Double tip itu apa? Double tipnya boleh dipotong-potong? Boleh. Makanya. Itulah. Kurang lebar, Pak. Apa? Tidak barang enak. Ini yang pertama berapa di bawah? 4. 3. 3. Nah, dapat. Tiga aja. Ini lah makanya nggak apa. Iya benar. Orang itu udah ada double tipnya tadi cepet-cepet. Kelompok berapa Pak? 3. Ya. Nomor 1 juara 1 kelompok 3. Oke. Juara 1. Kalau Mas Argo aja Oke. Nah, oke, kita melakukan refleksi dulu ya. Nah, ketika menara Bapak Ibu goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan orang lain, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Coba ceritakan bagaimana emosi-emosi untuk mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Dipersilakan untuk kelompok. Kelompok berapa tadi yang pertama? Ya, silakan kelompok 3. Kalau robot, apa perasaannya? Bagaimana perasaan ketika menara yang dulu cemas roboh? Ya, Frustasi-kah, putus asa kah, atau mencari solusi? tentu ketika menara ini roboh, kami melakukan evaluasi terhadap kerja yang sudah kami lakukan. Kenapa, mencari faktor-faktor apa yang mengakibatkan menara ini kok gampang roboh.
sehingga untuk membangunnya kembali kami bisa membuat bangunan yang lebih kuat lagi dan tentu bersemangat untuk membangunnya kembali. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Tentunya perasaan saya ketika menangani roboh, Nyusun pun punya perasaan. awalnya mungkin saya merasa sedih, tapi kemudian saya memotivasi diri saya kembali agar saya mampu menyusun menara ini menjadi menara yang tinggi dan bagus, sempurna. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Ulang lagi dan berhasilnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 1. Ini udah jatuh, bangkit lagi ya, Mbak. Silakan. Terima kasih. Kami kelompok 3 belum merasa frustasi sih. Cuma menara kami belum berdiri tegak karena fondasinya kurang kuat, Bu. Kami sangat merasa sedih sekali. Karena mungkin kekompakannya kurang barangkali, komunikasi kurang barangkali untuk membangun fondasinya. Jadi kami tetap berusaha bagaimana supaya menara kami bisa kokoh dan berdiri. Sampai saat ini belum berdiri. Sedikit lagi, Bu. Kami coba lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, refleksi yang kedua, apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan dari saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing menara tadi? Ya, silakan kelompok 3. Monggo. Pelajaran apa? Apa pelajarannya tadi? Pas ini 3 refleksi berarti masing-masing. Matahari sama. Jadi menara kita cuma tahan. Tinggal kekokohannya di sana. Yang pastinya dibutuhkan kesabaran, kemudian kekompakan, ketelatenan, bagaimana caranya supaya apa yang dikerjakan ini bisa berhasil. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing menara? Iya, terima kasih. Yang saya rasakan tadi, yang pertama untuk pembangunan menara ini ada ketidakcocokan antara emosi masing-masing yang saya merasa harus bisa begitu. Tetapi kami tidak ada keharmonisan dalam mengerjakan. Bertikai lah. Keharmonisan dalam mengerjakannya, sehingga menara yang pertama itu butuh ketelatenan, sehingga tetapi setelah ke menara kedua kami langsung bisa ke atas. Jadi tentang emosi yang seperti ini memang bukan menyalahkan masing-masing, tetapi kembali ke diri sendiri. Kami harus bisa dalam kelompok ini. Harus bangkit. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Di awal-awal kami tadi merasa kewalahan dalam membangun menara karena mungkin kekompakan masih kurang barangkali. Emosinya belum terjalin dengan baik antara kami bertiga kelompok yang sangat harmonis barangkali, Bu ya. Tadi belum harmonis, sekarang kami sudah harmonis, kokoh sekali. Sekarang menara kami kokoh dan kuat dan tak akan terjatuhkan oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, refleksi yang ketiga. Nah,
di luar dari permainan kita ini, coba Bapak Ibu pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa ketika menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi itu? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi saja ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Pengalaman pribadi saya, dulu saya pernah sampai 4 atau 5 kali ujian untuk menjadi seorang PNS atau ASN, di mana saya sudah belajar siang dan malam tapi saya tetap gagal. Mungkin ada kesalahan dari saya terus memotivasi diri saya, merasa tidak cepat puas dengan apa yang saya peroleh, dan saya mencoba untuk bangkit lagi sehingga ujian ke berapa ya, keempat atau kelima saya mendapatkan keinginan saya, itu impian saya, itu dia itu. Sama pengalaman kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nur Laila. Oke, siapa lagi yang mau berbagi pengalaman? Oke. Pengalaman saya pribadi dulu waktu masih belajar, saya pernah menginginkan sesuatu. Saya sudah berusaha maksimal mencapai apa yang saya harapkan dengan segenap usaha, baik itu secara langsung maupun melalui doa. Namun usaha itu tetap, walaupun sudah maksimal, tetap tidak gagal. Namun walaupun demikian, saya anggap itu sebagai sebuah hikmah juga buat saya. Artinya saya tidak berusaha untuk mencari hal lain yang mungkin yang saya inginkan sesuai dengan saya ini, yang sama tujuannya, dan alhamdulillah saya dapatkan, dan alhamdulillah juga adalah yang terbaik untuk saat ini. Terima kasih. Jadi yang diharapkan tadi kan ditunggu juga nanti. Ya inilah nanti. Oke, terima kasih kepada Pak Fikri. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1, coba ceritakan pengalaman. Pasti ada kegagalan, kesulitan. Oke, terima kasih. Berulang-ulang kali kami sampaikan seperti lagu. Pengalaman saya waktu muda dulu, barangkali waktu lajang ya, berulang-ulang kali saya jatuh, tepatnya jatuh hati kepada seorang perempuan barangkali. Alhamdulillah perempuan yang saya singgahi memang banyak, cuma jatuh pada yang kuliah terakhir. Video. Oke. Kegagalan demi kegagalan mungkin barangkali untuk mendapatkan sebuah pekerjaan barangkali. Sudah banyak mungkin pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan yang pasti barangkali. Namun saat ini alhamdulillah sudah didapatkan. Nah, mungkin itulah yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu atas pengalamannya masing-masing. Nah, baik, kita masuk kepada konseptual, yaitu sebenarnya daya lenting atau resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kegagalan atau keterpurukan dan mencari solusi yang cepat dan tepat dalam suatu masalah. Itulah yang dinamakan resiliensi. Oke, sebenarnya ini masuk juga ke pembelajaran mendalam, yaitu growth mindset, di mana resiliensi ini kita dituntut untuk lebih berpikir growth mindset. Contoh, ketika kita menghadapi atau menerima kesuksesan, nah, kesuksesan itu datang ketika saya terus berusaha. Kalau dia memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset, yaitu saya bisa karena punya bakat. Tapi kalau dia yang berpikir growth mindset,
ketika dia menerima kesuksesan itu, karena hasil dari kesuksesan saya itu karena usaha dan kerja keras saya. Nah, ketika dia mengalami kegagalan, orang yang berpikir growth mindset itu dia tidak akan menyerah. Dia akan coba lagi. Ketika gagal dia akan terus coba lagi. Nah, itulah ketika orang yang berpikir growth mindset. Nah, silakan sekarang Bapak Ibu duduk ke posisinya masing-masing. Oke. Nah, Seperti semula. Ini satu kegiatan lagi. aplikasikan, mempraktekkannya langsung kepada siswa. Ibu, silakan berpasang-pasangan, satu orang sebagai guru dan satu orang lagi sebagai siswa. Kita menerapkan saran atau memberi feedback kepada murid ketika mempunyai masalah atau yang murid frustasi atau gagal. Di sini kita memberikan feedback dengan model burger namanya, di mana murid itu bercerita tentang masalahnya, bagaimana ibu bapak mengapresiasi murid tersebut. Oke, silahkan satu orang sebagai guru, satu orang lagi sebagai siswa. Oke. Semua. Iya, berpasang-pasangan. Cerita pengalamannya masing-masing, misalnya tentang itu tadi, kegagalan, kesulitan. Iya, diposisikan sebagai siswa. Ketika siswa itu ada masalah, bagaimana seorang guru memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa tersebut, atau memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Oke. Pasti ada, setiap murid pasti ada masalah. Oke. Dulu kepada gurunya. Bergantian kan? Siapa duluan? Sama-sama, saling bercerita. Dia bercerita sama muridnya. Dia bercerita. Enggak apa-apa. Saya murid ya. Jadi begini dari. Dalam belajar Pak, dalam belajar. Bahasa Indonesia kan? Iya bahasa posisinya. Bahasa Indonesia itu bahasa posisi. Dalam belajar bercinta. Dalam belajar kadang-kadang begini. Saya udah berusaha Pak untuk memahami pelajaran itu. Tidak paham juga. Belajar saya. Jadi baik begina. Saya begina. Masalah sih tidak kan Pak? Cuma adalah bapak mau ngasih solusi bapak ada di peneliti. Jadi intinya kalau ketika di dalam bagaimana adik? Oke, sudah. Tapi kendalanya apa? Solusi yang terbaik biar saat saya maksimal dalam belajar matematika atau memahami apa yang disampaikan oleh guru, yang dijelaskan oleh guru, kemudian kita mempertanyakan hal yang tidak kita pahami tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa itu sebuah pertanyaan yang konyol. Artinya rasa ingin tahu harus diciptakan lebih banyak lagi pada diri kita. Rasa ingin tahu itu harus
rasa ingin tahu itu tidak salah. Itu rasa ingin tahu itu adalah awal untuk menggali ilmu yang ada pada guru kita, sehingga kita ilmu itu betul-betul. Sudah selesai semua. Oke. Silakan untuk yang sebagai gurunya tadi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru menumbuhkan resiliensi siswa tadi? Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini permasalahan anak kita ini Bu kurang menanggapi pelajaran katanya. Sudah berusaha maksimal dalam menuntaskan belajarnya katanya. Cuma tidak bisa meresapi pelajaran. Bagaimana caranya supaya bisa memahami pelajaran dengan baik? Jadi intinya begini, supaya bisa memahami pelajaran dengan baik, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita menyukai pelajaran itu. Bagaimana supaya kita mencintai pelajaran itu. Ibaratnya kita menyenangi sebuah lagu barangkali. Kalau kita suka sama sebuah lagu, paling tidaknya kita pasti dapat. Contoh rapnya Bu, kan? Contoh rapnya, kami sedikit cerita. I just wanna say I love you, kan itu. Itu yang saya tahu lagunya Bu. Barangkali seperti itu nak ya. Lebih ditingkatkan cara belajarnya ekstra. Banyak belajar, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Sukai pelajarannya, sukai gurunya, tapi jangan berlebihan. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi clear. Baik, terima kasih. Saya tadi berada sebagai guru di sini. Permasalahan yang disampaikan oleh siswa saya adalah sama dengan Bapak Wirdan tadi tentang bagaimana anak didik kita ini sulit untuk memahami pembelajaran itu bagaimana caranya. Yang pertama solusi arahan yang saya berikan adalah yang pertama memberi persepsi terhadap siswa kita yang sudah berani untuk mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembelajaran. Solusi yang saya berikan yang pertama kepada anak-anak kita adalah dengan menumbuhkan minat belajar yang tinggi, yaitu menganggap semua pelajaran itu penting untuk kehidupannya, menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa pembelajaran itu semua penting untuk kehidupannya. Kemudian untuk menumbuhkan rasa bertanya yang tinggi, rasa bertanya yang tinggi di dalam setiap proses pembelajaran, artinya tidak ragu di dalam bertanya, walaupun mungkin kita sudah paham sedikit, tidak ragu, tidak malu dan tidak takut untuk bertanya, dan mencoba ketika guru memberi kesempatan untuk maju ke depan seperti itu. Kalau seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi? Oke, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi di sini saya berperan sebagai guru. Jadi tadi siswa saya mengatakan bahwasanya dia memiliki masalah kurang konsentrasi di dalam kelas sehingga menyebabkan dia sedih karena nilainya rendah. Nah, feedback yang saya berikan yang pertama yaitu tentunya jangan menyerah dengan kondisi sekarang. Kamu harus terus bangkit dan terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan kamu mencari tahu kira-kira apa yang membuat kamu kurang konsentrasi di kelas, mencari solusi kira-kira apa dia masalahnya ya, sehingga kamu nanti ketemu dengan solusinya. Semisalnya apa yang menyebabkan tidak konsentrasi, bisa jadi tidak tidurnya kurang cukup ya. Nah, mungkin banyak main HP di rumah, atau mungkin ada masalah di rumah, misalnya sedang ada masalah dengan orang tua, maka kamu harus menyelesaikan dulu masalah yang ada pada diri kamu, dalam diri kamu atau di luar lah ya, eksternal, misalnya lingkungan rumah seperti itu. Nah, itu dia intinya, tidak boleh menyerah dan selalu bangkit, tidak boleh sedih kalau dapat nilai rendah. Terima kasih.
terima kasih kepada Bu Lela. Untuk kelompok ini siapa tadi sebagai guru? Baik, untuk permasalahan anak didik kita di sini yaitu susah menerima pelajaran. Nah, solusi yang saya berikan untuk anak didik saya di sini yaitu yang pertama untuk lebih menyenangi kepada guru yang membawakan bidang studi. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, menyenangi pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru yang bersangkutan. Dengan menyenangi dua hal tersebut, yaitu guru dan juga pelajaran yang dibawakan, bisa kita pastikan bahwa belajar nanti akan diterima oleh anak didik kita atau akan bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman. Intinya yaitu terlebih dahulu kita buat senyaman mungkin situasi dan kondisi di dalam belajar. Demikian solusi dari saya. Ya, terima kasih kepada Bu Farida. Oke, satu kelompok lagi. Ya, silakan. Di sini permasalahannya tadi anak didik saya merasa nilainya selalu di bawah KKM, terutama untuk dalam hal yang menghitung atau eksakta. Bagaimana solusinya? Nah, itu yang dipertanyakan tadi. Jadi menurut saya selalu memberikan motivasi kepada anak didik saya, bagaimana caranya, terutama dari hal yang paling sederhana, yaitu kita harus memahami dulu kalau dia dalam hal hitung-menghitung ini berarti kita harus lancar dalam perkalian. Itu dasarnya. Terutama kali-kali dasar mulai dari 1 sampai dengan 10. Jangan hari ini hafal, besoknya tidak. Jadi kemudian kalau kita menerima soal, itu jangan kita lihat dulu soalnya langsung kita menyerah. Tapi kita usahakan bagaimana caranya, kita harus berusaha bagaimana mendapatkan solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan putus asa, jangan dari awal sudah langsung menyerah, saya tidak bisa. Jadi ini yang harus kita hilangkan. Terima kasih. Intinya jangan menyerah. Oke, terus bangkit. Oke, grow mindset. Tumbuhkan resiliensi. Oke, itulah tadi tentang menumbuhkan resiliensi. Strategi dari Bapak Ibu guru bagaimana cara menumbuhkan resiliensi pada siswa. Oke. Nah. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita mempunyai masalah yang sangat besar sekali, tapi kita yakin, kita memiliki keyakinan bahwa ada Allah yang besar untuk menyelesaikan masalah kita. Intinya jangan menyerah, terus bangkit ketika kamu gagal. Oke, itulah resiliensi. Oke, sekarang kita nyanyi lagu 7 Jurus Mega. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri semua.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya. Demikianlah pengimbasan dari saya tentang 7 jurus BK hebat dengan jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Semoga kegiatan kita tadi ada berdampak pada diri kita atau mendapatkan manfaat yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Amin. Maka kita akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita foto bareng ya. Oke. 7 jurus PK hebat SMP Negeri 2 Natal is the best.